Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vina Amalia akan menjelaskan tentang konsep dasar perencanaan pembelajaran untuk memenuhi tugas kurikulum bahasa Indonesia. Konsep perencanaan pengajaran dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, yaitu perencanaan pengajaran sebagai teknologi, perencanaan pengajaran sebagai suatu sistem, perencanaan pengajaran sebagai sains, perencanaan pengajaran sebagai sebuah proses, dan perencanaan pengajaran sebagai sebuah realitas. Prinsip-prinsip mengajar. Mengajar harus berdasarkan pengalaman yang sudah dimiliki siswa. Pengetahuan dan keterampilan yang diajarkan harus bersifat praktis. Mengajar harus memperhatikan perbedaan individual setiap siswa. Kesiapan atau readiness dalam belajar sangat penting dijadikan landasan dalam mengajar. Tujuan pengajaran harus diketahui siswa dan mengajar harus mengikuti prinsip psikologis tentang belajar. Dasar perlunya perencanaan pembelajaran. Upaya perbaikan pembelajaran ini dilakukan dengan asumsi berikut. 1. Untuk memperbaiki kualitas pembelajaran, perlu diawali dengan perencanaan pembelajaran yang diwujudkan dengan adanya desain pembelajaran. 2. Untuk merancang suatu pembelajaran, perlu menggunakan pendekatan sistem. 3. Perencanaan desain pembelajaran diajukan pada bagaimana seseorang belajar. 4. Untuk merencanakan suatu desain pembelajaran diajukan pada siswa secara perseorangan. 5. Pembelajaran yang dilakukan akan bermuara pada ketercapaian tujuan pembelajaran. Dalam hal ini akan ada tujuan langsung pembelajaran dan tujuan pengiring dari pembelajaran. 6. Sasaran akhir dari perencanaan desain pembelajaran adalah mudahnya siswa untuk belajar. 7. Perencanaan pembelajaran harus melibatkan semua variabel pembelajaran. 8. Inti dari desain pembelajaran yang dibuat adalah penetapan metode pembelajaran yang optimal untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tipe-tipe belajar. Belajar isyarat, belajar stimulus respon, belajar rangkaian, asosiasi verbal, belajar diskriminasi, belajar konsep, belajar aturan, dan belajar pemecahan masalah. Manfaat perencanaan pembelajaran. 1. Sebagai petunjuk arah kegiatan dalam mencapai tujuan. 2. Sebagai pola dasar dalam mengatur tugas dan wewenang bagi setiap unsur yang terlibat dalam kegiatan. 3. Sebagai pedoman kerja bagi setiap unsur, bagi unsur guru maupun unsur murid. 4. Sebagai alat ukur efektif tidaknya suatu pekerjaan, sehingga setiap saat diketahui ketepatan dan kelambatan kerja. 5. Untuk bahan penyusunan data agar terjadi keseimbangan kerja. Dan 6. Untuk menghemat waktu, tenaga, alat-alat, dan biaya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.